tema cangkrukan malam ini adalah mengenai Sundaland ya, Sundalandia, menelusuri jejak-jejak lahirnya peradaban. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber, Mas Dhani Irwanto. Baiklah, malam ini adalah malam ketiga bagi saya untuk membawakan paparan tentang penelitian-penelitian saya. Judulnya adalah Sundalandia, menelusuri jejak-jejak lahirnya peradaban. Apakah itu Sundalandia? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Sundaland. Sundalandia adalah sebuah dataran yang luas, yang terpapar, yang terekspos dalam masa glasial terakhir, dalam zaman es. Karena apa? Karena muka air laut itu turun sekitar 130-an meter di bawah muka air laut sekarang. Dataran yang dangkal sekarang ini, dulunya itu adalah terpapar, terekspos menjadi daratan, sehingga menjadi suatu daratan yang sangat luas. Paling dalam adalah 21.000 tahun yang lalu. Ini adalah saat ini. Sudah terpisahkan menjadi pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, dan juga Bali termasuk. Ini adalah pada saat last glacial maximum atau paling dalamnya. Geografinya seperti ini, Sundaland. Sundaland cukup luas. Sungai-sungainya juga besar-besar sekali. Ada berapa sungai ini? Yang di Jawa, di Laut Jawa ini dulunya adalah sungai besar. Kemudian yang di Laut Cina Selatan, sungai besar juga. Di Selat Malaka juga. Dan yang paling besar itu yang dari arah Thailand. Juga ada di sini yang di Vietnam, Laos. Ini adalah pada saat 11.600 tahun lalu, yaitu yang dikenal dengan akhir masa Young Dryas, Dryas muda. Jadi air sudah naik kira-kira 60 meter, sudah mulai menggenangi Laut Jawa dan juga Laut Cina Selatan, dan juga sebagian di Teluk Thailand. Ini adalah bukti bahwa dulunya pulau-pulau ini menjadi satu, yaitu tentang adanya river threadfin atau ikan kurau air tawar, Polydactylus macrophthalmus. Saat ini ada di sungai-sungai Batanghari, Musi, Kapuas. Jadi 3 sungai ini sekarang sudah terpisahkan oleh laut, selat. Ini dulunya menjadi satu, sehingga ikan ini terdapat di kedua sisi ini. Ini saya besarkan lagi, 21.000 tahun yang lalu, permukaan lautnya sekitar 125 meter. Ini adalah 11.600 tadi yang sudah mulai terbentuk Laut Jawa dan Laut Natuna atau Laut Cina Selatan. Kemudian 10.000 tahun yang lalu, Selat Sunda mulai terbuka. Karena kenaikan air laut, selat ini terbuka, memisahkan Jawa dengan Sundaland. Kemudian 9.000 tahun yang lalu ada pembukaan Selat Karimata. Kemudian 8.000 tahun yang lalu pembukaan Selat Malaka, Selat Singapura, dan juga Selat Gaspar antara Bangka dan Belitung. 7.000 tahun yang lalu ada pembukaan Selat Berhala dan Selat Bangka maupun Selat Madura. Nah, 6.000 tahun sudah hampir seperti sekarang. Jadi seperti sekarang ini sudah 6.000 tahunan, ini air relatif stabil, sudah seperti sekarang. Ada cerita yang menarik tentang Sundalandia ini karena ada banyak indikasi manusia itu menciptakan peradaban di sini. Saya mulai dari perjalanan manusia ke Sundalandia. Ini secara ilmiah. Secara ilmiah itu manusia pertama, manusia seperti kita, manusia modern, Homo sapiens sapiens, itu pertama kali ada di Afrika bagian timur. Dan kemudian berjalan menyebar ke segala arah, ke selatan, ke barat, ke utara, ke timur. Namun yang paling menarik, yang paling penting, ini adalah yang ke arah timur. Jadi menyusuri pantai, ini salah satu
rute selatan, salah satu rutenya. Kemudian sampai India, kemudian sampailah ke Sundalandia. Bukti-buktinya adalah yang berwarna biru ini, ada banyak ya. Sampai di Sundalandia kira-kira adalah 80 sampai 50 kilo year ya, 1000 tahun yang lalu. Kemungkinan malah lebih besar dari 80.000 karena bukti-bukti yang terakhir mengarah ke situ, dan sampai ke Australia itu antara 60 sampai 50.000 tahun yang lalu. Nah, dari Afrika sampai ke Sundalandia yang ditemui adalah tempat-tempat yang tandus, gersang ya, susah cari makanan. Dan mereka masih yang dinamakan hunter-gatherer, yaitu dengan berburu dan berkelompok dan berpindah-pindah. Mereka berkelompok sendiri-sendiri, kemudian mencari makanan, berburu, dan kadang juga bermusuhan, atau mungkin malah sering ya bermusuhan dengan kelompok-kelompok yang lain, saling bunuh untuk menguasai suatu wilayah untuk mencari makanan, karena sulit untuk mencari makanan pada waktu itu di daerah sebelum sampai ke Sundalandia. Nah, kemudian sampailah di Sundalandia. Di sini segala macam kebutuhan tersedia dan berlimpah. Kenapa? Karena kondisi geografinya sangat menguntungkan, ideal untuk hidup. Pertama, berada di khatulistiwa sehingga banyak sinar matahari. Kedua, dikelilingi oleh samudera, banyak air ya, curah hujannya tinggi karena juga sinar matahari yang banyak. Berada dalam cincin api, banyak gunung dan gunung-gunungnya terbanyak di dunia, menjadikan tanahnya subur dan juga tersedia banyak mineral. Sehingga dengan demikian, akibatnya dengan 3 macam ini berlimpah dengan berbagai jenis flora dan fauna, segala macam flora dan fauna ada, darat maupun perairan. Tetap bersuhu hangat walaupun saat zaman es, jadi suhunya tetap hangat. Jadi kira-kira hanya sekitar 4 derajat di bawah sekarang, jadi hampir tidak ada bedanya. Sedangkan bagian dunia yang lain tertutup es yang sangat tebal, bahkan Eropa itu sampai berkilometer tebalnya esnya. Nah, inilah yang kemudian dikenal di seluruh dunia menjadi tanah surga atau paradise. Nah, disinilah manusia kemudian berkembang biak dengan cepat dan menciptakanlah peradaban. Mereka mulai membuat peralatan, mulai menanam, kemudian membangun tempat tinggal untuk berteduh, kemudian juga memelihara binatang, domestikasi binatang, sapi ya, dan menciptakan transportasi tentu saja ya. Mereka dapat transportasi bukan transportasi seperti sekarang dengan jalan, tapi melalui air. Ya. Pertama mereka hanya dengan kayu yang sederhana atau bahkan mungkin raket ya. Kemudian berkembang ya karena banyak air menjadi kapal atau perahu ya. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa pembuatan peradaban kapal itu pertama kali ada di wilayah Asia Tenggara ini. Sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Ini adalah peta yang menunjukkan secara arkeologi bukti bahwa manusia sudah ada di sini paling tidak itu 75.000 tahun yang lalu. Ini di Malaysia ya, di Perak sana itu ada bekas-bekas peninggalan manusia, pembuatan peralatan untuk berburu, persis di bawah Tufa Toba, yaitu letusan Gunung Toba pada 75.000 tahun yang lalu. Juga ada di Sumatera Barat itu, yaitu di Gua Lidah Air, ini hampir sama, 73 ya, kira-kira. Jadi pada saat letusan Toba ini sudah ada manusia. Dan selanjutnya ini masih ada banyak lagi ya. Ada yang sampai di Filipina itu 67.000 tahun yang lalu ya. Ya, di sini 27 ya, ada 40.000 di sini di Jawa juga ya. Jadi mereka berkeliling dari Afrika itu sampai ke sini, berkeliling menuju ke utara. Nah, bukti-bukti yang lain adalah tentang lukisan gua yang usianya sudah puluhan ribu tahun, bahkan ada yang sampai 50.000, hampir 60.000 tahun yang lalu. Lukisan gua ini yang dibuat oleh manusia seperti kita, ya, Homo sapiens, bukan manusia purba, bukan Pithecanthropus erectus ya, bukan. Nah, salah satu tipe dari lukisan adalah tentang adanya perahu atau kapal layar. Di sini saya identifikasi ada banyak tempat di sini ya, yang menunjukkan adanya kegiatan manusia dengan kapal layar. Usianya lebih dari 10.000, kemungkinan adalah sekitar 40.000 tahun yang lalu. Selain itu juga ada lukisan kuda yang sudah digunakan untuk berburu. Jadi kuda ini sudah didomestikasi sebagai peralatan untuk berburu.
hal yang menarik berikutnya adalah ada bencana besar di akhir periode Dryas Muda. Bencana sangat besar sekali, mega bencana mungkin ya. Ini banyak sekali indikasinya ya. Ini salah satu, ini adalah yang menunjukkan tentang suhu yang warna kuning ini, ya, temperatur ya. Ini adalah periode Dryas Muda di sini antara 13.000 sampai 11.600. Akhir Dryas Muda itu merupakan peralihan antara, kalau di geologi itu adalah antara Pleistosen dengan Holosen, dan kalau di arkeologi itu antara Paleolitikum dengan Neolitikum. Jadi memang ada sesuatu yang membuat perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Kemudian ini catatan yang terdapat di Greenland, lapisan es. Ya. Ada nyata sekali di sini, Dryas Muda adalah yang ini. Ya, ini. Ada suhu yang menurun sekali. Ya. Ini kemungkinan karena ada longsoran es yang dalam jumlah yang sangat besar dari kutub utara menuju ke laut di Samudra Atlantik maupun Pasifik ya. Bukti-bukti yang lain ini misalnya ya, ini Greenland juga temperatur mendadak tinggi, juga snow decrease ya, pengurangan saljunya juga di akhir Dryas Muda itu ada sangat tajam. Ini di Cariaco, Venezuela ya, ada temperatur ya naik tajam. Ya. Di ini melt water ya, jadi pencairan air es turun justru ya, turun karena sebelumnya ini sudah besar sekali, menurun. Nah, ini yang akan menyebabkan bencana. Kemudian juga di Antartika, ada ini kelihatan sekali CH4 ya, ini tajam sekali ya. Kemudian ini CO2 juga naik tajam ya, artinya ada sesuatu yang besar terjadi di bumi ini. Juga punahnya beberapa spesies megafauna pada akhir Dryas Muda, antaranya adalah mamut dan mastodon, gajah purba yang besar ya. Kemudian Smilodon dan Homotherium, yaitu kucing gigi pedang, kungkang raksasa juga, kuda dan unta di Amerika Utara, walaupun di tempat lain masih tetap hidup. Nah, penyebabnya apa? Banyak sekali teori ya. Ada yang bilang ada teori tentang tumbukan meteorit, atau juga tentang jilatan matahari, ya, keluar ada lidah matahari. Namun ini yang dipandang cukup ilmiah, yaitu ada yang disebut dengan isohaline, yaitu kadar garam di laut. Jadi kadar garam di laut itu, ini warna muda ini adalah cukup rendah, ini menyuplai Atlantik Utara, ya, sehingga di sini menjadi kadar garamnya tinggi. Namun pada saat air es ini jatuh ke laut ini, menjadikan air itu dingin. Pada air hangat dengan kadar garam tinggi ketemu dengan air tawar dengan kadar garam rendah. Disinilah maka yang panas ini karena berat jenisnya lebih besar, ini akan balik, jadi turun ke bawah, dan yang air esnya ini naik ngumbul ke atas gitu, sehingga ini dapat menyebabkan bencana. Nah, dengan demikian maka terjadilah bencana besar di seluruh dunia, namun efeknya sangat besar di Sundalandia karena lautannya adalah dangkal, sehingga mudah sekali terjadi bencana tsunami, atau juga berat air lautnya nambah, ada memberati juga lempeng tektonik, sehingga terjadilah pergerakan tektonik yang sangat hebat. Itu juga terdeteksi dari penyusutan tajam kromosom. Ini penelitian oleh Carmin ya. Bisa kita lihat di sini bahwa sebelum akhir Dryas Muda itu populasi banyak di sini ya. Jadi selain di Afrika yang merah, ini paling besar populasinya ada di Southeast dan East Asia. Kemudian juga di South Asia, ini cukup besar. Nah, kemudian setelah Dryas Muda itu berbalik ya, yang di Near East dan Kaukasus, Timur Dekat dan Kaukasus itu meningkat tajam, juga yang kuning ini, yang di Eropa juga meningkat tajam. Berarti ada migrasi manusia dari Southeast Asia dan East Asia ke sana. Kemudian juga dari studi genetik, ya, ini saya rangkum ya dari beberapa peneliti ya, bahwa dari Afrika itu ada yang disebut dengan haplogrup K.
ya, ini grup YDNA ya, artinya dari laki-laki. K ini sampailah ke Sundaland, ya, Sundalandia menjadi K2, yang kemudian pecah menjadi K2A ya, dan K2B. Ada juga K2C dan D ya. Nah, K2B ini berkembang menjadi P ya, yang kemudian migrasi ke arah barat ya menjadi Q dan R ya. Nah, Q dan R ini menduduki bagian sini ya, timur tengah, timur dekat ya, dan juga R1B yang ke Eropa. Selain itu juga ada Q yang ke Amerika, yang ke benua Amerika. Ini juga studi genetik ya oleh Reis 2015 menunjukkan ada kesamaan genetika antara penduduk yang di Amerika ini, ya, yang terang ini lebih sama ya, dengan yang di Asia Tenggara dan Australia. Ini. Nah, ini kemudian saya rangkum dari berbagai macam studi genetik ya, bahwa dari Afrika sampai Selandia itu ada beberapa kali migrasi. Yang pertama 80-50, kemudian ada yang kedua 20, dan kemudian ada banjir besar, ada bencana besar, maaf ya, 11.600 tahun lalu menyebar ke segala arah. Ya, bahkan ada yang sampai ke Amerika. Kemudian ada yang masuk lagi, ya, kemudian ada yang keluar masuk. Ya. Jadi manusia kemudian setelah itu balik lagi ke Sundalandia ini karena tanahnya subur, mereka ingin balik ya. Nah, ini dapat dilihat dari beberapa teori. Yang paling awal ada out of Taiwan, artinya Australanesia diteorikan berasal dari Taiwan. Kemudian teori ini banyak dibantah, ya, kemudian muncullah out of Sundaland. Sebaliknya, jadi dari Sundaland inilah pusatnya penyebaran manusia. Ada juga out of Yunnan, ini mungkin hampir sama dengan out of Taiwan ya waktunya ya. Nah, yang terakhir ya itu multiple dispersal teorinya. Nah, ini adalah multiple, bermacam-macam, ada keluar dan masuk. Ini yang berlaku sekarang. Juga ada pemunculan situs-situs arkeologi yang berusia sekitar akhir Trias Muda. Ini ada banyak ya di seluruh dunia. Waktunya hampir sama ini. Jadi muncul peradaban-peradaban baru di segala penjuru dunia. Ini di timur tengah, timur dekat ya, di Mesopotamia, di sekitar Turki, ya, bahkan ada juga yang sampai ke Spanyol. Kemudian ke utara ini ke Jepang dan Cina, dan bahkan sampai ke Amerika pada waktu yang hampir sama. Juga adanya memori kolektif, artinya mitos atau legenda yang masih ada sampai sekarang, namun memiliki pola dasar atau arketip yang sama, tersebar di seluruh dunia juga. Nah, ini yang akan saya bahas berikutnya tentang memori kolektif atau yang tercatat di legenda dan mitos dalam ingatan mereka. Yang pertama adalah tentang adanya tanah surga atau paradise. Ini sebuah mitos yang ternyata ada banyak ya di dunia ini. Di Akkadia, Mesir, Ibrani, Iran ya. Ini semua menyebutkan bahwa tanah surga itu ada di timur jauh. Kemudian di Amerika Tengah, itu dalam Popol Vuh itu terletak di seberang laut luas. Kemudian di Eropa, Mapamundi, tentunya abad pertengahan Eropa, itu terletak di ujung timur Asia. Dan juga di kitab-kitab keagamaan, kitab beda misalnya ada Batala, Swarga, di Quran ada Jannah, Firdaus ya. Ini menjadikan eskatologi, yaitu ilmu tentang masa depan ya, tentang akhir zaman lah. Ya. Nah, arketipnya itu memiliki tanah yang subur dan vegetasi padat, flora dan fauna sangat beragam, berlimpah makanan dan kesenangan, banyak air, berlimpah banget, kaya akan emas. Ya. Menunjukkan ciri khas Sundaland. Ya. Nah, ini adalah abad ke-6 ya. Ada catatan juga bahwa tanah surga itu ada di sebelah timur. Ini adalah India, ada di sebelah timur India. Kemudian ini abad ke-13 ya. Ini peta Salter menunjukkan bahwa tanah surga, paradise itu ada di sebelah timur India juga. Ini utara sebelah sini ke arah sana ya. Jadi ini timur, paling timur ya, dari paling timur. Juga seperti halnya juga Salter abad ke-13 juga tanah surga itu ada di ujung timur.
Nah, ini adalah teori saya juga yang saya tulis dalam buku saya tentang Taman Eden atau Garden of Eden. Ini setelah saya baca ya lengkap ya, itu banyak kecocokannya dengan wilayah di Kalimantan Selatan, bagian selatan ya. Di sini tercatat ada 4 sungai ya. Itu ternyata adalah Sungai Kahayan, Kapuas, Kapuas Murung ya, kemudian Barito dan juga Sungai Negara ya. Ciri-cirinya saya bahas detail di buku saya. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena sangat banyak ya. Salah satunya yang bentuknya adalah emas. Jadi saya garis bawahi emas ini nanti karena nanti akan banyak catatan tentang emas yang merujuk ke Sundalandia. Kemudian mitos yang kedua adalah tentang banjir besar dan repopulasi manusia. Arkeotipnya adalah adanya seorang pahlawan banjir, peringatan akan adanya banjir, pembangunan perahu sebelumnya, pemuatan bibit tanaman dan hewan, mengajak saudara dan kerabat, pelepasan burung atau hewan lain, untuk mengetahui air telah surut, dan repopulasi manusia. Dan di banyak tempat ya, dari yang cukup awal dari tablet-tablet sampai bahkan sekarang masih banyak diceritakan sampai sekarang. Ada Sudra di Semeria, dan terus ada Noh, ya, ada Deucalion, Romawi, Yunani, kemudian ada juga di Lituania itu Manu, di Weda, Manu, juga ada juga di Indonesia ya, di Batak dan juga di Daya itu menyebutkan cerita yang hampir sama. Awe, Amerika Utara dan Amerika Tengah. Kalau saya plot seperti ini, jadi cerita yang sama itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini saya coba sampaikan ini ya, banyak beredar di medsos tentang situs Dulu Binar. Ini dipercaya adalah diklaim sebagai sisa Batrano yang membatu. Ada juga hoax di Indonesia terutama terbuat dari kayu jati dari Jawa. Tapi ini setelah diteliti hanyalah sebuah struktur geologi, bukan kayu yang batu. Peristiwa fosilisasi kayu itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Ya. Kalau hanya puluhan ribu ya belum jadi fosil lah. Dan juga kalau di permukaan kayu tidak menjadi fosil, tapi sudah rusak duluan ya. Ini tidak dipercaya adalah terbentuk karena kombinasi peristiwa longsor dan erosi. Yang membuat teori ini Batrano itu juga sekarang sudah mengakui orang Australia ya bahwa ini teorinya salah dan ini adalah sebenarnya situs geologi biasa. Yang kedua adalah tentang Atlantis, sudah saya sampaikan 2 kali yang lalu ya. Ini yang saya garis bawahi adanya Mars ya dan juga adanya dewa-dewa ya. Nah, ini saya gambarkan ya, saya ulangi lagi bahwa Atlantis itu teori saya adalah ada sebuah dataran yang luas di sekarang adalah Kalimantan sisi selatan. Di Atlantis juga menyebutkan 4 sungai, 1, 2, 3, 4 ya, yang berada di dalam dataran. Nah, ibu kotanya ada di sini. Ini adalah Sundalandia. Nah, saya tekankan di sini juga tentang suatu wilayah yang sekarang namanya Melawi. Nah, ini tercatat juga ini dalam naskah-naskah kuno dengan nama Malaya dan Malay. Ini akan menjadi cikal bakalnya kaum Melayu, ya. Etnis Melayu atau bangsa Melayu. Yang kedua tentang Kumari Kandam dan Padya, itu mitos Tamil. Ini sumbernya, nah, karakterisasinya adalah hampir mirip, terbagi luas 94 daerah. Ya. Wilayahnya sangat luas, terdapat pegunungan dengan banyak puncak. Ini kemudian ada pegunungan yang di Sundaland. Terdapat 4 sungai, menyebut juga 4 juga jumlahnya dari Gunung Malay. Yang tadi yang disebutkan ya. Terdapat saluran untuk pengairan, terdapat tambang permata dan emas. Tenggelam sebagian karena kenaikan permukaan laut. Ya. Tercatat juga penduduknya migrasi ke India Selatan dari arah selatan. Nah, yang penting di sini adalah periodenya. Kalau dihitung-hitung itu adalah sekitar 11 sampai 12.000 tahun yang lalu, hampir sama dengan bencana Darius Muda. Teori yang sebelumnya itu ada di selatan India, padahal di sini tidak ada daratan luas secara geologi. Nah, migrasi dari Sundalandia ke India bagian selatan, ke Tamil. Yang berikutnya adalah Kangdes, ini dari Iran. Ya. Ada kota benteng di ekstrem timur, di sekitar Katulistiwa, tidak ada salju, 2 musim di luar Tiongkok, di timur India. Memiliki tanah yang subur dan bervegasi padat, seperti tanah surga. Dapat deretan gunung api, dapat laut, sungai-sungai ke arah selatan. Ini di Kalimantan ya.
banyak perairan, mata air abadi, sebuah kota dibangun di laut itu. Ini deskripsinya seperti Atlantis, 7 lingkaran konsentrikis perairan dan daratan ya seperti Atlantis, benteng berlapiskan batu dan logam mulia ya. Menara dari emas dan perak ini mirip dengan Atlantis. Di ekstrem timur, di timur jauh ya. Ini adalah petanya dari Iran ke sini ya, di sebelah timur India ya, di sebelah selatan Cina. Kemudian Neserser ini dari Mesir. Ini mitos, sudah menjadi mitos. Sudah terjadi lokalisasi dan karakterisasi. Akhirnya ada di timur jauh ya. Tanah yang subur dan berisi padat, tanah surga, dewa tertinggi mereka, Ra ya. Karakter utama dari Osiris, Asari, Asar atau Tos ya. Atau dalam presentasi yang lalu saya sebutkan sebagai kaum Asura. Kotanya terdapat dalam pulau dengan 6-7 lingkaran konsentrikis mirip Atlantis ya. Tempatnya Osiris ya. Di sekitar laut tinggal Tot ya, dilanjutkan oleh banjir besar ya, ini juga sama. Kemudian kotanya tenggelam setelahnya, ini mirip dengan Atlantis. Kemudian adalah Nisir, ini dari Mesopotamia dan Mesir juga, mitos ya. Arketypnya sebuah laut dan hubungan di timur jauh, memiliki tanah yang subur dan bervegetasi padat, tanah surga terdapat sebuah dataran, hampir sama deskripsinya, ramai dengan suara burung dan jenggrek serta teriakan monyet di pepohonan ya. Di sana nggak ada monyet ya, di Mesopotamia itu dan Mesir juga nggak ada monyet. Ada banjir besar. Kemudian kaum Asura ini yang saya sebutkan minggu lalu ya. Ini sebuah kaum yang kemungkinan hidup pada masa itu yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di India termasuk asalnya di tempat kita, kemudian di Persia, ya, kemudian di Syria sekarang ya, dan juga di Mesir. Kemudian Tanah Pun dan Tanah Opir ini saya terbitkan dalam sebuah buku tersendiri ya, karena cukup panjang ya, tidak bisa saya bahas di sini. Tanah Pun ini adalah tanah dewata atau tanah leluhurnya bangsa Mesir, tanah asalnya bangsa Mesir. Terletak di timur jauh karena matahari terbit, ya, mengalirkan dan mengekspor emas, kemenyan, getah wangi, kamper, kayu manis, kayu hitam, minyak rempah, minyak kelapa, batu obsidian, gading, kulit ungu, dan hewan liar. Ini jelas adanya waktu itu hanya di Asia Tenggara. Ekspedisi para dinasti Mesir dari abad ke-27 sampai ke-6. Jadi para dinasti itu mengadakan ekspedisi ke sini menuju ke tanah leluhur mereka di Sundaland ya. Yang pertama kali ketemu adalah Sumatera. Juga Raja Sulaiman itu mengutus sebuah ekspedisi untuk menuju ke Tanah Opir namanya, dengan deskripsi yang hampir sama dengan Tanah Pun. Jadi ada emas, kemenyan, dan sebagainya. Nah ini dari Tanah Pun ini, Mesir ya, ini sudah saya sebutkan tadi deskripsinya. Ini adalah dinasti-dinasti yang mengadakan ekspedisi ke Tanah Pun, ke Asia Tenggara ya. Dari abad ke-26 sebelum Masehi sampai abad ke-12 ya. Yang paling terkenal adalah abad ke-15 yaitu Hatshepsut. Ini karena membuat sebuah prasasti di dinding kuilnya sangat lengkap, ada gambar-gambarnya, ada deskripsinya, dan semuanya mirip dengan keadaan di Bengkulu atau Sumatera. Ini kalau mau ini perlu satu sesi sendiri untuk presentasi. Dan bahasa Venesia juga sudah saya sebutkan, dikenal pandai mengarungi Samudra India, barang yang diperlukan adalah khas Nusantara. Pandai membuat kapal, membuka pelabuhan kayu di Lebanon. Nah, DNA-nya itu M70, itu turunan dari haplogrup K2 yang berada di Asia Tenggara. DNA laki-laki ya. Banyak kata yang mirip dengan bahasa Rejang di Bengkulu. Jadi bahasa Venesia ini mirip dengan bahasa suku Rejang. Ada sebuah studi sendiri. Pencipta alfabet, induk semua alfabet di seluruh dunia. Jadi alfabet seluruh dunia ini berasal dari alfabet Venesia. Raja Sulaiman meminta bantuan dalam ekspedisi ke Tanah Opir. Jadi ke Tanah Opir itu Raja Sulaiman meminta bantuan bangsa Venesia ini. Nah ini studi saya tentang alfabet Venesia itu ini. Ya. Paling mirip adalah Rejang dan juga Lampung, Rencong ya. Dan lebih mirip ke Venesia daripada ke Brahmi India atau Pallawa India, yang kalau kita baca buku alfabet Rejang itu berasal dari Brahmi, tapi ternyata lebih dekat ke induknya ya, ke nenek moyangnya. Terus yang berikutnya adalah Taprobana. Nah, ini udah semakin ke sini abad ke-4 sampai 2 Masehi.
Jadi kemungkinan inilah upaya untuk mencari Atlantis atau tanah surga. Jadi ini adalah mulai dari zamannya Alexander Agung, Alexander Great, mencari Atlantis kemungkinan, atau mencari tanah surga, atau mencari tanah yang subur untuk mencari makan. Nah, Alexander Agung itu adalah muridnya Aristoteles. Aristoteles itu adalah muridnya Plato. Jadi mereka tahu persis ceritanya ya, sehingga Alexander itu sampailah ke sini dan menemukan sebuah pulau yang namanya Taprobana. Ini dalam satu buku sendiri saya bahas, cukup panjang, mengangkat katulistiwa, panjangnya ini persis dengan Pulau Kalimantan, dikelilingi oleh laut dangkal dengan terumbu karang, ini nama ya, tanah subur, gajah, macan, dan kura-kura. Nah, nama kunonya adalah Warunapura. Nah, ternyata itu Barunapura, ya, ini menjadi bahasa Yunani Topo Baruna, kemudian dipersingkat menjadi Topo Brana, dan menjadilah Tapo Brana, dan menjadilah Taprobana. Jadi memang ini menceritakan tentang Pulau Kalimantan. Ini ada dua hal yang menarik, yaitu Magramum Metropolis, sebuah penduduk sosial, ya, sudah ada struktur sosial di sini. Ini adalah Muarakaman, ya. Saya identifikasi sebagai Muarakaman yang ada prasasti Kutai, mana prasasti tertua di Indonesia ada di situ. Yang kedua tadi tentang Malia Montes atau gunung di sini yang disebut dengan Melawi. Nah ini kenapa sebutan ini, karena ini menarik karena kemungkinan ya penambang emas ya, di sini terkenal dengan emasnya dulu ya, sampai sekarang pun ya, berada di pegunungan ini yang sekarang menjadi daerah Melawi. Nah, kemudian mencari tempat lain yang di Sumatera, dan ketemulah di Sumatera bagian timur sekitar Jambi situ yang ada tambang emas juga, dengan membawa nama Melawi ini atau Malayu, menjadi Malayu ya. Malay menjadi Malayu, dan mulailah bangsa Melayu lahir di situ. Nah, kemudian ini yang disebut dengan Aurea Chersonesos, yaitu suatu daerah di Sumatera Barat ini dengan dicapai dari Jambi, dari Sungai Batanghari ke arah sini. Ini tercatat oleh legenda Yunani dan Romawi abad ke-4 sampai ke Masehi. Kemudian Ptolemeus juga mencatat pada abad kedua, setelah ada orang yang berlayar ke sini yang bernama Alexander. Nah, ini dari sebetulnya kayakan emas, nama geografi Sungai Teluk kemudian disebutkan secara rinci. Ini saya bahas sendiri dalam buku saya. Area Chersonesus itu ternyata artinya adalah Tanjung Emas. Sekarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Dan juga cikal bakalnya orang Melayu. Dan kemudian berkembang menjadi kerajaan besar karena emasnya ini hanya dikunjungi orang, sehingga terciptalah struktur masyarakat dan bahkan menjadi kerajaan. Kerajaan Melayu kuno, Sriwijaya, pusat agama Buddha di Muaro Jambi, kerajaan Malay Baru atau Pagaruyung, dan menjadikan nama-nama kuno Pulau Sumatera terkenal di seluruh dunia, antara lain Insula Aurea, Pulau Emas, Krisia Insula juga Pulau Emas, Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa. Kemudian berikutnya ini adalah kontak lintas samudra. Ini juga saya rangkum dari peneliti-peneliti tentang kontak lintas samudra ini. Yang pertama adalah tentang kelapa. Kelapa itu ternyata kalau diteliti ya, itu berasal dari Asia Tenggara. Ini kemudian menyebar sebelum bangsa Eropa menyebarkannya ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Amerika. Ada terjadi di Amerika dan juga Madagaskar ya, dan juga diperdagangkan di sini. Jadi orang Asia Tenggara ini sudah sampai ke Amerika berdasarkan jauh sebelum Masehi. Dan juga tulup. Nah, ini penyebaran tulup ya. Ini penelitinya oleh Jet ya. Yang berwarna merah ini, tulup ada di Asia Tenggara, Madagaskar, bahkan sampai ke Amerika. Ini suatu budaya yang sama, yang mirip. Dan ada di tempat lain. Kemudian dengan hal yang sama, tidak bisa satu persatu, itu memiliki pola yang sama. Jadi sampai ke Afrika, Madagaskar, kemudian sampai ke Amerika dan juga Asia Timur. Ya. Itu tenun ikat, ya, atau tenun, dan dengan pembuatannya itulah dengan diikat di pohon atau di tiang, kemudian lewat punggung ini membuatlah tenun ini. Juga kain kulit kayu. Ini peneliti-penelitinya ada disebutkan di sini ya. Kentongan ya, ini juga polanya sama. Kertas ya, kertas yang awal ya, kertas yang dulu ya. Kemudian padi dan beras ya.
pisang, tebu, ubi jalar, cabai ya, jagung ya. Ini ada di sekitar Candi Prambanan ini. Ada gambar ini pohon cabai, pohon lombok ya, ada pohon jagung juga. Dan labu botol ini, dan tanah hitam ini hanya ada di Kalimantan dan Amazon. Tanah hitam itu adalah tanah yang dicampur dengan arang sehingga menjadikannya lebih subur. Dan ada ayam, ya, sapi, anjing, babi itu semua menyebutkan asalnya dari Sundaland. Perahu layar ini juga ini paling penting ya di studinya oleh Horit 2006 bahwa seluruh perahu di seluruh dunia ini asalnya dari Sundaland. Dari pola-pola pembuatannya, susunannya ya. Kemudian diadopsi sampai ke Afrika, sampai ke Amerika. Ini adalah piramida. Nah, piramida ini tersebar di seluruh dunia, di Mesir, Mesopotamia, Asia Tenggara dan Selatan, Amerika Tengah ya. Ini cikal bakalnya adalah sebuah piramida undakan tanah dan batu atau disebut dengan punden berundak yang banyak tersebar di Indonesia ya. Ini adalah penyebarannya, ada banyak ya. Di Indonesia. Dan tentang bahasa dan aksara. Semua ilmuwan tentang bahasa maupun aksara sepakat bahwa semua bahasa dan aksara dunia berasal dari sebuah sumber yang sama. Jadi satu common source, ya, satu sumber yang sama tentang bahasa dan aksara. Ya, kemungkinan ya dari cikal bakalnya peradaban di Sundalandia. Dan mitos dan ajaran. Sebenarnya banyak kemiripan karakter dewa-dewa dari berbagai kepercayaan seluruh dunia. Ini mirip-mirip semua. Ini juga Brahma, Abraham contohnya ya. Abraham dan Ibrahim kemungkinan adalah tokoh yang sama. Nah, kemudian ini saya ringkas ya. Jadi seperti ini. Sundaland dari setelah ada bencana besar itu menyebar ke seluruh dunia, meninggalkan arkeologi, juga memori kolektif, legenda dan mitos dengan berbagai macam nama, Taman Eden, Taman Firdaus, Ilmun, Nibur, Nisir, Neserser, Tanejer, Tanah Bun, Tanah Opir, Atlantis, Kemarikandam, Pandia, Kangdes, Tolan dan Siwan, Taprobana, Aurea, Cesonesus, dan sekarang dikenal secara ilmiah dengan Sundalandia atau Sundaland. Ini semua saya tulis dalam buku saya, Sundaland, Tracing the Cradle of Civilization. Bukunya sekitar 300 halaman. Silakan kalau mau baca, ada gratis di Google Play ya. Itu lengkap ya. Kalau mau beli cetakannya ada di Amazon. Gitu. Demikian presentasi saya.